Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nurasyiah dari kelas A11 dengan nomor mahasiswa 1111218411 akan mempresentasikan mengenai hasil bedah skripsi yang sudah saya jalankan sebagai tugas akhir dari semester 5 mata kuliah analisis riset pasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi yang berjudul dengan dampak keberadaan pasar modern terhadap pendapatan pedagang para pasar tradisional. Nah, di sini skripsinya yaitu mengenai studi kasus di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur. Nah, mengenai latar belakangnya sendiri dari penelitian ini yaitu keberadaan pasar tradisional yang di Indonesia yang justru sangat berperan sangat penting bagi perekonomian rakyat, dan sebagian besar penduduknya adalah masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Dan di sini kita lihat dari kondisinya saja, ekonomi yang masih tergolong rendah ya. Keberadaan pasar tradisional jadi sangatlah dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, selain bagi para pembeli, pasar tradisional juga dapat sangat dibutuhkan karena sebagai lapangan pekerjaan bagi para pedagang yang sudah bertahun-tahun menjadikan pasar tradisional sebagai mata pencahariannya. Nah, di sana juga mereka menjual banyak sekali barang dagangan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk itu, pasar tradisional menjadi salah satu hal yang perlu dijaga keberadaannya dan keberlangsungannya di Indonesia. Mengenai rumusan masalahnya, keadaan semacam ini bukan berarti bebas dari masalah. Maraknya pusat perbelanjaan modern seperti PB Swalayan di Kecamatan Punggur semakin lama bisa menggeser perputaran ekonomi dalam transaksi jual beli yang ada di pasar tradisional. Dan tidak bisa dipungkiri juga dalam waktu yang panjang akan menimbulkan masalah seperti dampak yang akan sangat dirasakan oleh pasar tradisional itu sendiri. Dan berdasarkan latar belakang penelitian ini yang telah diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan peneliti sebagai gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Nah, pertanyaan itu adalah bagaimana dampak keberadaan pasar modern terhadap keberadaan atau pendapatan dari pasar tradisional di Kecamatan Punggur. Nah, selanjutnya mengenai tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk mengetahui dampak dari keberadaan pasar modern terhadap pendapatan para pedagang di Kecamatan Punggur untuk pasar tradisionalnya khususnya. Dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu field research atau penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu kejadian di tengah masyarakat. Nah, jadi para peneliti atau para anggota terjun langsung ke lapangan di Kecamatan Punggur ini untuk melakukan penelitian. Nah, dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah kualitatif. Nah, lapangan di mana penelitian dilakukan untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan sekarang yang terjadi di dampak keberadaan pasar modern terhadap pendapatan para pedagang pasar tradisional di Kecamatan Punggur. Kendala dan batasan penelitian itu sendiri, penulis skripsi yang diajukan terkendala dalam proses wawancara karena tidak semua calon koresponden ataupun masyarakat bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini karena suasana di pasar tradisional yang kurang mendukung untuk melakukan wawancara yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu mengenai batasan sumber daya. Keterbatasan dalam hal anggaran, waktu, ataupun sumber daya manusia juga dapat menjadikan faktor pembatas dalam penelitian. Selanjutnya mengenai data primer dan juga data sekunder. Nah, di sini data primer dalam penelitian ini langsung diperoleh dari lapangan yaitu pasar tradisional di Kecamatan Punggur. Dalam penelitian ini menjadi sumber data primer adalah 8 pedagang pasar tradisional yang berjualan sembako, baju, pecah belah, jilbab, serta sepatu tas, serta juru parkir dan 10 konsumen. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik snowball. Cara untuk menentukan sampel menggunakan teknik snowball yaitu dengan teknik penentuan responden dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang lain atau kasus dengan kasus lain. Kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya.
Selanjutnya yaitu mengenai data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang seperti Mursyid M. Manajemen Pemasaran, Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam Sejarah, Konsep Instrumen Negara dan Pasar, Nana Herdiana Abdurrahman yaitu mengenai Manajemen Strategi Pemasaran, Philip Kotler yaitu mengenai Manajemen dan Pemasaran, Kasmir mengenai Kewirausahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen, pasar tradisional memiliki berbagai macam konsumen, yaitu yang terdiri dari konsumen rumah tangga dengan kisar jumlah 40 sampai sebesar 40%, pedagang keliling dengan kisaran jumlah 15 sebesar 15%, pedagang keliling menjual sayuran dan sembako sebanyak 12 orang. Sedangkan pedagang keliling bukan bahan pokok sebanyak 3 orang. Dan pembeli barang untuk dijual kembali dengan kisaran jumlah 45 sebesar 45%. Sedangkan dari berbagai macam konsumen tersebut melakukan jumlah transaksi lebih besar adalah pembeli barang untuk dijual kembali. Nah, selanjutnya yaitu mengenai variabel dependen. Kehadiran pasar modern yang berdekatan dengan pasar punggur membuat pasar tradisional menjadi menurun pendapatan sebesar 36,6%. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapatan pedagang pada pasar tradisional jika dibandingkan dengan sebelumnya. Banyak pedagang pasar yang mengatakan bahwa intensitas pembelian menjadi berkurang serta disebabkan oleh perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja di pasar modern, dikarenakan pasar tradisional memiliki permasalahan seperti kotor, kumuh, becek, apalagi setelah hujan, sedangkan di pasar modern tempatnya bersih, nyaman, dan tentu saja lebih higienis, serta di pasar modern sering terdapat diskon besar-besaran sehingga konsumen lebih tertarik untuk berbelanja di pasar modern. Selanjutnya yaitu mengenai metode analisis. Nah, di sini penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan juga praktek di lapangan sesuai atau tidak dengan teori yang ada. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif. Nah, metode berpikir induktif ini adalah metode berpikir yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari dan juga menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Jadi metode berpikir induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dampak adanya pasar modern terhadap kondisi pasar tradisional di Kecamatan Punggur. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data. Dalam konteks analisis riset pasar, kuesioner digunakan biasanya untuk mendapatkan informasi atau yang diperlukan untuk menilai preferensi, perilaku, atau pandangan target pasar terkait produk atau layanan tertentu. Nah, skripsi yang saya ajukan menggunakan wawancara terarah dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data primer dalam melaksanakan observasi penelitian. Tetapi dalam skripsi yang saya ajukan, penulis menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut dengan wawancara bebas terpimpin. Nah, di mana wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas. Tetapi kebebasan ini tetap tidak lepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Nah, mengenai uji validitas dan juga uji rehabilitas dan uji rehabilitas dampak yang terjadi pada pasar modern dapat diketahui dari paparan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Nah, di sini adalah salah satu contoh hasilnya, yaitu mengenai Ibu Rodiah. Beliau ini berjualan di pasar selama 7 tahun sebagai pedagang makeup dan juga aksesoris. Beliau mendapatkan barang dagangannya dari produsen yang datang langsung ke pasar tradisional. Untuk menawarkan barang, cara mereka menetapkan harga jual produk sama dengan dilihat dari berapa jumlah modal awal barang yang mereka jual serta harga jual yang mereka tawarkan sama saja dengan toko lainnya. Menurutnya, semenjak hadirnya pasar modern membuat pendapatan yang biasanya mencapai 1.300.000 bahkan bisa lebih, namun sekarang ini dalam sehari hanya mampu mendapat 900.000 dengan persentase 6,9%. Menurut beliau, konsumen lebih tertarik berbelanja di pasar modern yang disuguhi dengan fasilitas nyaman dan juga bersih. Nah, uji validitas dan uji rehabilitas bisa dilihat di sini perbandingan antara pendapatan
pada pedagang pasar tradisional sebelum adanya pasar modern dan sesudah adanya pasar modern. Di sini bisa dilihat bahwa perbedaannya cukup signifikan ya, yang tadinya bisa mencapai 1.500.000 kemudian bisa menjadi 800.000 per hari. Nah, dari hasil wawancara itu juga pedagang pasar tradisional dapat dianalisis bahwa pendapat pedagang pasar tradisional mengalami penurunan sebanyak 36,6% sejak hadirnya pasar modern. Nah, penurunan ini pendapatan dapat disebabkan oleh faktor promosi yang kurang dan juga ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor promosi yang dilakukan oleh pasar tradisional atau pasar modern yang menarik minat konsumen untuk berbelanja di sana, serta disebabkan juga oleh faktor harga. Apabila pasar modern melakukan diskon harga secara besar-besaran, otomatis hal ini akan membuat konsumen lebih tertarik untuk berbelanja di pasar modern. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan dan juga saran. Di sini kesimpulannya yaitu dampak dari keberadaan pasar modern terhadap para pedagang pasar tradisional di Kecamatan Punggur adalah penurunan terdapat sebesar 36,6%, dan hal ini dapat dibuktikan dengan pendapatan pedagang pasar tradisional dengan jumlah pedagang pasar tradisional 576 unit toko. Nah, hadirnya pasar modern ini menjadi salah satu pesaing pedagang pasar tradisional. Pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional telah menarik konsumen untuk berbelanja di pusat perbelanjaan ini, sehingga telah membuat eksistensi dan juga keberadaan pasar tradisional menjadi kurang diminati. Saran yang diberikan kepada pasar tradisional Kecamatan Punggur yaitu sebaiknya bagi pedagang pasar tradisional lebih melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi usahanya dengan menambah modal usaha dan meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan pasar modern. Dan juga sebagai pengelola pasar tradisional memiliki peran penting dalam mengupayakan agar strategi tersebut berjalan dengan baik, melakukan pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional tersebut. Beberapa hal yang masih harus dibenahi seperti kebersihan, penataan lokasi, pengaturan pencahayaan, dan juga keamanan bagi pedagang dan juga konsumen. Sekian penjelasan presentasi bedah skripsi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.